81 Lebih baik mati daripada menyusahkan semua orang. 1. Gu Yuseng mencoba beberapa kali untuk memakai dasinya, tetapi gagal melakukannya. Ketika ia mendengar apa yang dikatakan pengurus rumah, ia tiba-tiba teringat apa yang Qin Xiai katakan di sunroom tadi. Tangan Gu Yuseng bergetar, membuat dasinya yang sudah hampir terbentuk dengan baik, kembali berantakan. Pengurus rumah berdiri di belakang Gu Yuseng sehingga ia tidak bisa melihat wajahnya. Tidak mendengar adanya jawaban dari Gu Yuseng, pengurus rumah bertanya, "Tuan Gu, maukah Anda menunggu sejenak? Setelah Nona selesai menghafal dialognya, ia dapat makan bersama Anda." Sebelum pengurus rumah selesai berbicara, Gu Yuseng tiba-tiba melepaskan dasinya dan melemparkannya dengan keras di tangga. Ia meraung dengan marah, "Tidak ada yang perlu makan. Siapa bilang aku ingin makan dengannya?" Pengurus rumah sangat ketakutan dan segera menutup mulutnya, bahkan tidak berusaha untuk bernapas. "Jangan biarkan ia muncul di meja kapanpun aku makan. Ia menyebalkan. Jangan juga bicara tentangnya di depanku. Apapun yang berhubungan dengannya sangat menggangguku." Gu Yuseng berbalik dan memandang pengurus rumah dengan kesal, membuat pengurus rumah ketakutan dan sedikit gemetar. Gu Yuseng menghentakkan langkah ke serambi rumah dengan wajah suram. Ia mengganti sepatunya, membuka pintu dengan marah, dan berjalan keluar pintu tanpa berkata apa-apa. Gu Yuseng menutup pintu dengan sangat keras hingga menimbulkan sebuah dentuman kuat yang menggoyangkan jendela dengan suara berderik. Qin Xiai masih berada di sunroom, mendengar semua yang dikatakan Gu Yuseng. Tangannya memegang naskah dengan lebih kencang. Ia tidak tampak sehat, karena ia tidak tidur dengan baik di atas kursi anyaman tadi malam. Wajahnya pun menjadi lebih pucat. Qin Xiai cukup lama berada dalam keadaan bingung sampai suara mesin mobil benar-benar menghilang. Ia mengedipkan matanya dan mulai pulih dari kebingungannya. Ia menyadari bahwa urat-urat pada tangannya sampai muncul keluar karena ia mencengkeram naskahnya dengan sangat kencang. Ia bergetar dengan sangat hebat. Dibutuhkan banyak energi baginya untuk bersikap tenang, seperti biasa. Melihat pada naskahnya, di sudut mata Qin Xiai berlinang air mata. Ia tak bisa menahan air matanya terjatuh. Qin Xiai kembali ke kamar tidurnya untuk tidur sejenak setelah sarapan. Setelah makan siang, Qin Xiai duduk di depan meja rias dan memperbaiki riasan wajahnya yang sudah ia pakai dari tadi pagi. Ia berganti pakaian dengan gaun putih panjang dan berjalan ke bawah. Liang Douzhou menghadiri pesta selebriti sesekali. Menurut Zhou Jing, pesta selebriti yang paling pertama diadakan oleh Liang Douzhou. Pesta-pesta itu disebut pesta selebriti, tetapi sebenarnya lebih tepat pertemuan para wanita kaya. Mereka tampak sedang menikmati waktu luang dengan teh, tetapi sebenarnya mereka hanya memamerkan kekayaan mereka untuk melihat siapa yang lebih kaya. Qin Xiai tidak merasa ia cocok, tetapi ia tetap harus menghadiri beberapa pesta selama Liang Douzhou menerima perawatan medis untuk tumornya. Zhou Jing meminta Qin Xiai untuk hadir pada pesta-pesta ini sekali waktu. 82 Lebih baik mati daripada menyusahkan semua orang. 2. Sore ini, Qin Xiai akan menghadiri sebuah acara, sebut saja, pesta para wanita, yang pada awalnya diprakarsai oleh Liang Douzhou. Setelah Qin Xiai mengambil kunci mobilnya dan menghidupkan mobil, ia menyadari bahwa ini adalah hari Jumat, dan mobilnya tidak diizinkan berjalan karena adanya pembatasan lalu lintas pada hari itu. Ada mobil lain di garasi, tetapi mobil-mobil itu milik Gu Yuseng, dan Qin Xiai tidak pernah berniat untuk mengendarainya. Di samping itu, ia akan telat ke pesta jika ia meminta Zhou Jing untuk menjemputnya dengan minivan sekarang, maka ia pun memesan mobil mewah secara online. Lokasi pesta saat ini adalah di sebuah klub musim semi di pinggiran kota. Ketika Qin Xiai tiba di lokasi sesuai yang diinfokan oleh grup WeChat untuk pesta, sekelompok wanita sudah berkumpul di sana, menciptakan suasana yang hidup dan ramai. Di Beijing, keluarga Liang masih sebuah keluarga kaya, meskipun tidak sekaya keluarga Gu. Karena Liang Douzhou bisa mengadakan sebuah pesta seperti ini, pastilah ia berasal dari status yang lebih tinggi di antara para wanita bangsawan di Beijing. Karena itulah, ketika Qin Xiai memasuki ruangan, sekelompok wanita menghampiri dan menyapanya. Ketika Qin Xiai baru saja hendak duduk setelah menyapa mereka kembali satu persatu, ia menyadari bahwa Jiang Qianqian juga ada di sana. Qin Xiai merasa pelipisnya sakit dengan sendirinya, tetapi sebelum ia duduk sepenuhnya,
Jiang Qianqian sudah menghampirinya dengan senyum lebar yang tidak wajar, sambil berkata, "Kakak Kou, kau di sini. Ini pacarku, Lin Rong." Ketika mengatakan hal ini, Jiang Qianqian memutar kepalanya menghadap Liang Douzhou dan berbicara padanya dengan suara yang sangat manis. "Lin Rong, ini adalah sepupu yang sering aku ceritakan, Liang Douzhou, istri Tuan Gu." Lin Rong mengangguk pada Qin Ziai dengan senyum lembut, sambil berkata, "Halo." Qin Ziai tetap tenang seperti biasa, walaupun ia juga sangat penasaran dengan tujuan Jiang Qianqian kali ini. Tanpa menunjukkan emosi pada wajahnya yang dapat mengungkapkan pikirannya, Qin Ziai menjawab, "Halo." Setelah mereka selesai saling menyapa, Jiang Qianqian berkata pada Lin Rong dengan genit, "Rong, aku ingin makan anggur." Tanpa keraguan, Lin Rong berdiri dan mengambil sedikit anggur untuknya dari meja prasmanan. Ketika Lin Rong duduk di sebelahnya, Jiang Qianqian mengerutkan alisnya, mengeluh dengan sengaja, "Aku baru saja melakukan manikur, aku tidak mau mengupas anggur." Kali ini, sebelum ia selesai berbicara, Lin Rong meraih anggur-anggur itu dan mulai mengupasnya untuk Jiang Qianqian. Sambil ia memakan anggurnya, ia terus meminta Lin Rong untuk melakukan banyak hal untuknya. Satu saat, ia ingin secangkir teh susu, selanjutnya, secangkir jus. Tetapi Lin Rong sangat sabar dan apapun permintaannya, Lin Rong selalu memuaskannya dengan sikap yang halus. Banyak wanita-wanita di sana melihat kejadian ini, dan beberapa dari mereka yang punya hubungan baik dengan Jiang Qianqian tak bisa menahan untuk memuji dengan penuh kekaguman, "Qianqian, pacarmu sangat baik padamu." Jika seorang lelaki sungguh-sungguh menyukai seorang wanita, ia pasti akan bersikap baik padanya. Jiang Qianqian mengucapkan kata-kata terakhirnya dengan sengaja, kemudian memandang Qin Ziai, mengedipkan mata seolah ia meminta persetujuan, dan bertanya dengan cara yang tampaknya halus dan tak berdosa, "Kakak Kou, apakah aku benar? 83 lebih baik mati daripada menyusahkan semua orang." 3. Setelah mendengar ini, Qin Ziai akhirnya mengerti mengapa Lin Rong ada di sana. Jiang Qianqian melihat Qin Ziai sedang menunggu Gu Yusheng selama beberapa jam pada ulang tahun Tuan Besar Gu. Ia ingin mempermalukan Qin Ziai pada hari itu, tetapi Qin Ziai berpura-pura mengalami sakit menstruasi dan tak memberinya kesempatan untuk mempermalukan Qin Ziai. Hari itu, Jiang Qianqian membawa Lin Rong bersamanya hanya untuk membalas dendam pada Qin Ziai. Ada yang mengatakan bahwa seorang lelaki pasti akan memperlakukan wanitanya dengan baik jika ia sungguh-sungguh mencintainya. Qin Ziai sangat mengerti perkataan ini, walau mungkin yang lainnya tidak. Jiang Qianqian mencoba untuk mengatakan pada Qin Ziai bahwa Gu Yusheng tidak menyukainya dengan komunikasi yang penuh isyarat dan hanya dipahami oleh mereka berdua. Jika saja ia adalah Liang Douzhou yang sesungguhnya, ia mungkin akan benar-benar marah dan berkelahi dengan Jiang Qianqian. Untungnya, ini adalah Qin Ziai. Ia tidak ingin menjadi lelucon oleh orang lain. Qin Ziai bersikap dengan sangat tenang dan santai, yang membuatnya tampak seperti tidak mengerti apa yang Jiang Qianqian coba sampaikan padanya. Qin Ziai mengangguk sambil tersenyum. "Kau benar. Jiang Qianqian sudah merencanakan serangan ini sejak lama, tetapi tampaknya ia tak berhasil mempengaruhi Qin Ziai, karena itu tidak begitu menyakiti Qin Ziai." Ternyata, Jiang Qianqian tidak senang dengan hal ini, tetapi senyuman di wajahnya malah semakin lebar. Ia berkata, "Lin Rong tidak sehebat yang kalian katakan, ia hanya memanjakanku. Bukankah semua lelaki juga begitu? Sekali mereka bertemu dengan wanita yang benar-benar ia sukai, mereka memperlakukan wanita itu seperti seorang putri." Jiang Qianqian tiba-tiba memiringkan kepalanya dan terlihat sedikit bingung. Ia melanjutkan berbicara, "Tahukah kalian bahwa satu dari teman-temanku sedang dalam situasi yang sangat buruk? Suaminya sama sekali tidak memperlakukannya dengan baik. Kebanyakan orang yang berada di ruang khusus pesta adalah wanita-wanita yang senang bergosip." Ketika Jiang Qianqian tiba-tiba merubah nada bicaranya, ceritanya menarik perhatian semua orang. "Temanku, ia berusaha keras untuk menikahi lelaki kaya. Lelaki kaya itu benar menikahinya, tetapi ia tidak menyukai istrinya sama sekali. Ia bahkan sedikit membencinya. Kalian mungkin belum tahu tentang hal ini, tetapi aku melihatnya menunggu suaminya di bawah panasnya sinar matahari selama 3 jam ketika mereka hendak makan malam keluar bersama." Jika Qin Ziai tidak menyadari siapa yang Jiang Qianqian maksudkan sebelumnya, tetapi sekarang Qin Ziai tahu dengan jelas siapa yang sedang ia bicarakan.
Namun, Qin Ziyi lebih tahu bahwa Jiang Qianqian menginginkannya untuk membantah, supaya semua orang pun menyadari siapakah sesungguhnya teman yang sedang Jiang Qianqian bicarakan. Qin Ziyi bersandar di sofa dengan secangkir teh panas. Ia tersenyum dan tampak seperti sama sekali bukan orang yang ada di dalam cerita. Jiang Qianqian melihat ekspresi pada wajah Qin Ziyi dan berpikir sedikit, kemudian menambahkan, di musim panas yang terik. Ia menunggu di bawah matahari yang menyengat selama 3 jam. Ya, Tuhan, bagaimana bisa wanita itu menunggu sekian lama? Kata seorang wanita. Jika itu aku akan menjadi sangat marah. Jika seorang lelaki tidak memperlakukanku dengan baik, untuk apa memilikinya dalam hidupku? Wanita lain berkomentar. Qianqian bilang ia berusaha keras untuk menikahinya, kata seorang wanita lain. Aku harus bilang, ia layak mendapatkan itu, kata wanita lainnya. 84 lebih baik mati daripada menyusahkan semua orang. 4. Para wanita yang mendengar cerita Jiang Qianqian semua mendesah dengan alasan yang berbeda-beda. Ketika seseorang berkata bahwa wanita dalam cerita itu pantas untuk sendirian, Jiang Qianqian memandang Qin Ziyi dengan kepuasan yang nyata. Qin Ziyi berpura-pura tidak melihatnya. Menghirup teh panasnya dengan perlahan sambil menundukkan kepala, lalu mengangkat kepalanya untuk bergabung dalam obrolan itu tanpa emosi. Meskipun wanita itu pantas menerimanya, paling tidak ia pernah bersama lelaki itu. Aku kenal seorang gadis yang mengejar seorang lelaki selama 3 tahun, tetapi tidak pernah mendapatkan cintanya. Jiang Qianqian sebaya dengan Liang Guozhou, mereka pun belajar di sekolah menengah yang sama. Skandal Jiang Qianqian mengejar Wu Hao sudah menjadi cerita yang sangat populer di sekolahnya pada saat itu. Su Wenwan menjadi sahabat Qin Ziyi sampai saat itu, maka ia cukup tahu tentang skandal Jiang Qianqian di sekolah menengah. Jika Jiang Qianqian mempermalukannya dengan membuat tuduhan miring, maka Qin Ziyi pun akan melakukan yang sama. Qin Ziyi menatap kosong pada Jiang Qianqian, yang masih belum menyadari bahwa Qin Ziyi sedang bercerita tentang dirinya. Ia tampak sedang menikmati anggur yang diberikan Lin Rong. Qin Ziyi berkedip, kemudian melanjutkan ceritanya. Ketika gadis itu mengejar si lelaki, ia membawakan sarapan untuk lelaki itu setiap hari, tetapi lelaki itu selalu membuangnya ke tempat sampah tepat di depan sang gadis. Meski sudah dipermalukan seperti itu, ia tetap saja bertahan selama 3 tahun. Sambil mengatakan itu, Qin Ziyi memandang Jiang Qianqian, yang akhirnya menyadari bahwa Qin Ziyi sedang berbicara tentang dia. Senyumnya seketika membeku. Qin Ziyi memaksakan sebuah senyuman di sudut bibirnya, menambahkan dengan cara yang sama seperti Jiang Qianqian ketika menceritakan kisahnya, ia bahkan melepaskan pakaiannya di sebuah tempat karaoke untuk menggoda lelaki itu. Menjijikkan. Ya begitulah, paling tidak wanita dan lelaki tadi sekarang sudah menjadi pasangan. Tetapi gadis itu, ia bukan siapa-siapa bagi si lelaki. Selama 3 tahun, kasihan sekali. Benar, ia bahkan berani melepas pakaiannya di depan umum, rendah sekali. Kata demi kata, lama-kelamaan orang mulai berkomentar terlalu jauh. Pada akhir pembicaraan, senyuman Jiang Qianqian yang sudah dengan susah payah ia pertahankan akhirnya mulai sedikit berubah. Semakin Jiang Qianqian menderita, semakin Qin Ziyi ingin membuatnya tersenyum. Bukankah Jiang Qianqian sudah mempermalukannya? Nah, ia akan membalasnya dengan lebih kejam. Qin Ziyi tidak terlalu peduli tentang kebencian mendalam antara Liang Guozhou dan Jiang Qianqian, tetapi ia hanya tidak tahan jika ditindas, maka ia akan selalu melawan. Memikirkan hal ini, Qin Ziyi mengambil sepiring anggur yang baru saja diletakkan pelayan di atas meja, dan memberikannya pada Jiang Qianqian sambil berkata, Qianqian, bukankah kau suka makan anggur? Aku berikan punyaku untukmu. Qin Ziyi ingin ia tak hanya tersenyum, tetapi juga berterima kasih padanya sambil tersenyum. Setelah menghela napas sejenak, Jiang Qianqian memaksa dirinya untuk menyembingkan senyuman enggan, dan dengan usaha besar ia mengatakan, terima kasih. 85 lebih baik mati daripada menyusahkan semua orang. 5. Qin Ziyi bukan tidak merasakannya. Ketika Jiang Qianqian mengucapkan, terima kasih, ekspresi pada wajahnya seperti mengatakan bahwa ia ingin merobek-robek Qin Ziyi dengan tatapannya. Qin Ziyi berpura-pura tidak merasakan ada sesuatu yang salah. Ia menjawab Jiang Qianqian dengan sebuah senyum dan menjawab dengan sopan, terima kasih kembali.
Ketika Qin Ziyi bersikap tenang seperti tidak ada apa-apa, ini malah membuat Jiang Qianqian semakin merasa marah. Persis seperti yang diperkirakan Qin Ziyi, bahu Jiang Qianqian bergetar dalam kemarahan setelah jawabannya yang lembut. Saat Qin Ziyi berada di sekolah menengah, ia sudah tahu jika Jiang Qianqian adalah seseorang yang takkan melepaskan apapun juga jika ia merasa telah dimanfaatkan. Saat itu masih sore, jika Qin Ziyi tinggal di situ lebih lama, tiada yang tahu keributan apa lagi yang akan dibuat oleh Jiang Qianqian. Jika Qin Ziyi pergi saat ini, maka berarti tidak akan ada penyaluran untuk kemarahan Jiang Qianqian, yang akan membuatnya merasa semakin kesal. Memikirkan hal ini, Qin Ziyi meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Silakan kalian bersenang-senang. Aku akan berendam di kolam air panas." Qin Ziyi menyukai ketenangan, maka ia memilih kolam air panas yang kecil di tempat yang paling tersembunyi. Hanya Qin Ziyi yang berada di kolam air panas dan dikelilingi oleh banyak tanaman tropis, suara-suara dari luar tidak terdengar. Hanya air yang mengalir ke kolam air panas menimbulkan suara air mendidih. Setelah Qin Ziyi mulai terbiasa dengan suhu air panas, ia menempatkan dirinya di posisi yang nyaman sambil menutup mata. Qin Ziyi merasa sangat tidak nyaman berbaring di kursi anyaman ketika ia tidur di Sunroom kemarin malam. Meskipun ia sudah sempat mengganti tidurnya di pagi hari, Qin Ziyi masih merasa mengantuk setelah menutup matanya cukup lama. Qin Ziyi menitipkan teleponnya pada pegawai kolam air panas sebelum ia masuk ke dalam air. Ketika ia sedang tertidur dengan nyenyak, pegawai kolam air panas menghampirinya sambil membawakan teleponnya. "Nyonya, Anda mendapat panggilan telepon." Qin Ziyi membuka matanya dan memandang telepon seluler yang dipegang oleh pegawai itu. Qin Ziyi keluar dari kolam air panas dan mengeringkan tangannya. Ia menggeser jarinya pada layar telepon untuk menjawab panggilan. Sinyal telepon pada area kolam air panas agak lemah. Qin Ziyi tidak bisa mendengar suara penelepon dengan jelas. Ia berkata, "Tunggu sebentar," dan berlari keluar. Jiang Qianqian merasa tidak senang karena tidak bisa bersama Qin Ziyi. Mungkin karena kecemasannya, Jiang Qianqian tidak merasa nyaman setelah berendam sebentar di kolam air panas. Ia memakai handuknya dan pergi keluar. Jiang Qianqian bermaksud untuk mencari pelayan untuk meminta air dan berjalan keluar, tetapi dengan tak disangka ia melihat Liang Douzhou sedang berbicara di telepon, di luar villa. Jiang Qianqian ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum kemudian ia berlari ke semak-semak di belakang Liang Douzhou. Ia memasang telinganya untuk menguping pembicaraan Liang Douzhou di telepon. Selanjutnya bab 86 lebih baik mati daripada menyusahkan semua orang. 6.